Di sini saya Oktaviani Delestari dengan NIM 32020002015 ingin menjelaskan tentang IP address. Di sini IP address merupakan alamat yang berupa angka yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke internet. Seperti komputer, alamat ini harus memiliki standar dan format penulisan yang benar, agar setiap perangkat dapat terhubung dan saling bertukar data. IP address ini terdiri atas dua versi, yaitu yang pertama IP versi 4. Versi ini terdiri atas 32 bit. Yang kedua IP versi 6. Versi ini terdiri atas 128 bit. IP versi 6 ini dapat membentuk alamat jauh lebih banyak daripada IP versi 4. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang IP versi 4. IP versi 4 ini terdiri atas 32 bit yang terdiri dari 32 angka 1 dan 0. Seperti inilah penulisan dari IP address versi 4. 1 ini disebut dengan oktet yang terdiri dari 8 bit dan dipisahkan oleh titik. Jadi jika dijumlahkan semuanya akan berjumlah 32 bit. Kelas pada IP versi 4. Kelas pada IP versi 4 terbagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C. Posisi oktet pada network ID di kelas A terdapat di oktet 1, host ID terdapat di oktet 2, oktet 3, dan 4, sedangkan kelas B network ID terdapat pada oktet 1 dan 2, sedangkan host ID terdapat pada oktet 3 dan 4. Pada kelas C, posisi oktet network ID terdapat pada oktet 1, 2, dan 3. Host ID terdapat pada oktet 4. Dalam kelas IP versi 4 juga ada kelas D dan E, namun tidak dipakai secara umum. Selanjutnya kita akan menghitung subnetting. Subnetting di sini merupakan proses untuk memecah atau membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Baiklah, yang pertama di sini kita akan menghitung network address. Yang perlu kita kuasai adalah angka-angka di atas ini. Ini merupakan kunci untuk mencari network address. Kita coba soal pertama. Misalkan subnet mask 132.168.200.123/20. Kita akan mencari network address-nya. Pertama, kita jabarkan dulu subnet mask-nya. Maka subnet mask-nya di sini menjadi 255.255.0. Ini didapat dari /20, berarti satunya berjumlah 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan sisanya ini adalah 0. Ini merupakan bilangan biner dari subnet mask-nya.
Kita lanjutkan. Untuk menjadi subnet network address, kita juga harus mengubah netmask ke bilangan biner. Cara mengubahnya, 132 merupakan pertambahan dari 128 ditambah 8. Jadi di sini kita tulis bilangan binarnya 1 0 0 0 0 100 titik 144 ini didapat dari 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 2. Jadi bilangan binarnya 0 1 1 1 0 0 1 0 titik 200 berarti 128 ditambah 64 ditambah 8. Jadi angka binernya 11 0 0 1 0 0 0 titik. Setelah itu 123 didapat dari 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2 dan tambah 1. Jadi angka binernya 01111 011. Ini merupakan bilangan biner dari netmasknya. Kemudian bawahnya kita masukkan bilangan biner dari subnetmask, yaitu 1111111 titik 1111111 titik 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya maka ini akan kita tambahkan, di mana jika 1 bertemu dengan 1 maka hasilnya 1. Jika 0 bertemu dengan 1 maka hasilnya 0. 1 bertemu dengan 0 juga akan tetap 0. Jadi hasil binerinya 1 0 0 0 0 1 0 0 titik 0 1 1 1 0 0 1 0 titik 1 1 0. Dan di sini berarti 0 semua. Ini ada kesalahan 4 5 6 7 8. Nah, ini merupakan hasilnya. Dan jika dijadikan bilangan, maka hasil subnetmask adalah 132 titik 114 titik 192 titik 0. Ini merupakan subnetmask. Salah, ini merupakan network address. Selanjutnya kita mencari broadcast address. Ininya tetap sama, kita copy saja. Nah, setelah itu, namun bedanya broadcast address ini,
Jadi untuk mencari broadcast address sebenarnya tidak jauh beda dengan mencari network address. Sama seperti tadi, bilangan binernya ditambahkan. Namun bedanya dengan broadcast address, angka 0, barisan angka 0 ini dari sini akan berubah menjadi 1. Kita hitung hasilnya. Ini kita jumlahkan menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, titik 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, titik 1, 1, 0, 0. Jadi ini berubah menjadi 1. Titik 2, 4, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 132 titik 114 titik 223 titik 255. Jadi ini merupakan hasil dari broadcast address. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi static routing dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita ke menu End Device dan kita ambil 2 PC. Setelah itu, kita juga membutuhkan 2 buah laptop. Setelah itu, kita ke Network Device dan pilih switch di bagian bawah. Kita menggunakan switch tipe 2960. Tekan dan seret ke atas, letakkan di atas PC. Ambil satu lagi untuk di sebelah kanan. Kita juga menggunakan router. Kita menggunakan router PT. Kita letakkan di atas switch. Kita ambil satu lagi untuk sebelah kanan. Setelah itu, untuk menghubungkan PC ke switch, kita menggunakan kabel copper strike. Pertama, kita pilih fast internet kosong. Setelah itu, kita tekan ke switch dan kita pilih internet 02. Kita lakukan juga untuk PC 1, fast internet 0, dan kita tarik ke switch dan kita pilih 03. Setelah itu, kita lakukan juga kepada laptop yang ada di sebelah kanan. Kita pilih fast internet 0, tarik ke switch, dan kita pilih fast internet 02. Kita lakukan juga untuk laptop 1. Kita pilih fast internet 03. Untuk penghubung antara switch dan router, kita juga menggunakan kabel yang sama. Pertama, kita tekan switch, kita pilih 01, tarik ke router, kita pilih fast internet 00. Kita lakukan juga untuk di sebelah kanan, 01, dan fast internet 00. Setelah itu, untuk menghubungkan antara router dan router, kita menggunakan kabel serial DCE. Kita pilih di sini, kita pilih serial 2/0, kita tarik ke router 1, kita pilih juga serial 2/0. Setelah semua telah terhubung dengan kabel seperti ini, kita memberi alamat IP pada PC. Pertama, kita PC 0, kita klik, kita pilih desktop, lalu IP configuration.
Pada IP versi 4 address, kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.1.2. Setelah itu kita enter, maka subnet mask akan langsung terisi secara otomatis. Pada default gateway kita tuliskan 192.168.1.1. Setelah itu kita close. Untuk PC1 kita lakukan hal yang sama, hanya saja alamat IP-nya sedikit berbeda. 192.168.1.3, lalu kita enter. Setelah itu default gateway-nya kita ketik 192.168.1.1. Setelah itu kita close kembali. Setelah itu kita pindah ke sebelah kanan di laptop 0. Sebelumnya kita harus mengujinya dengan cara memberi pesan kepada PC 0 dan PC 1. Jika di bawah sini sudah plus status sukses, berarti ini telah berhasil. Kita lanjutkan pada laptop, desktop, IP configuration. Kita tuliskan 192.168.2.2, enter. Isikan default gateway-nya 192.168.2.1. Setelah itu kita close. Kita lanjut ke laptop 1. Setelah itu kita ke laptop 1, desktop, IP configuration, kita ketikkan 192.168.2.3, kita enter, dan default gateway-nya 192.168.2.1. Kita close. Setelah itu kita coba. Di sini statusnya juga sukses, berarti ini telah berhasil. Selanjutnya, kita melakukan konfigurasi dengan mengeklik router 0. Router 0 kita klik CLI. Setelah itu kita ketik no, enter. Setelah itu kita ketikkan enable, enter. Interface pas Ethernet, pas Ethernet 0/0, enter. Terjadi kesalahan. Kita ulang. Oh, kita harus konfigur terminal. Konfigur terminal. Setelah itu kita
kita ketikkan interface internet 0/0. Interface Ethernet fast Ethernet, enter. Setelah itu kita masukkan IP address 192.168. .1.1. Kita masukkan slashnya 255.255.255.0. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita lakukan no shutdown. Setelah itu kita enter. Kita tunggu hasilnya. Lalu kita ketik exit. Setelah itu kita close. Ini dia sedang berproses. Kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita beri tanda pesan pada PC 0 dan router. Dan kita lihat di bawah sini bahwa proses telah sukses. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di sebelah kanan, yaitu di laptop. Kita klik pada router 1 CLI. Setelah itu ketikkan no, enter. Setelah itu kita ketikkan enable, enter. Configure terminal. Configure terminal, enter. Terjadi kesalahan pengetikan. Configure terminal, enter. Configure terminal, enter. Setelah itu interface interface Ethernet 0/0. Setelah itu IP address 192.168.2.1. Kita harus tuliskan slashnya 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Lalu kita tekan no shutdown.
kita enter, kita tunggu prosesnya. Setelah itu kita ketikkan exit, enter, lalu kita close. Dan di sini kita lihat sedang berproses. Berikutnya, kita mengkonfigurasikan antar router. Pertama kita klik router 0. Setelah itu kita keluarkan dulu. Kita exit, enter. Exit lagi. Setelah itu kita ketikkan enable. Enter. Configure terminal. Configure terminal. Enter. Interface. Serial 2/0. Enter. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.3.1 255.255.255.0. Kita tekan enter. Selanjutnya kita klik close rate cook rate 64.000. Enter. No. No shutdown. Enter. Lalu kita exit. Lalu kita close. Yang tadi sudah hijau, mari kita coba beri pesan sini ke sini. Dan di sini sudah statusnya sukses. Kita lanjutkan yang tadi, kita ke router 1. Kita keluarkan dulu. Kita ketikkan enable. Enter. Configure terminal. Enter. Interface. Serial. Interface serial 2/0. Selanjutnya kita tuliskan terjadi kesalahan interface. Sudah benar. Lalu kita masukkan IP addressnya 192.168.3.2 spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita klik enter. Setelah itu no shutdown. No shutdown, enter. Setelah itu kita exit.
Setelah itu kita close. Nah, di sini sudah hijau, berarti ini menandakan telah berhasil. Selanjutnya kita masuk lagi ke router. Masuk ke router 1. Selanjutnya kita ke router 0. Kita ketikkan exit, enable, enter, configure terminal, enter, kita masukkan IP address-nya 192.168. IP read ya. IP route 255.255.255.0. Setelah itu masukkan lagi IP-nya 192.168.3.2. Setelah itu kita enter, kita tuliskan exit, lalu kita close. Selanjutnya ke router 1. Kita keluarkan dulu exit. Setelah itu kita enable, enter, configure terminal, enter, masukkan IP route 192.168.1.0 slashnya 255.255.255.0. IP-nya lagi 192.168.3.1. Kayak enter. Setelah itu kita ketik exit, enter lagi, kita tunggu dan kita keluarkan. Sekarang kita coba memberi tanda pesan antar router. Kita lihat di bawah, di sini juga sukses. Sekian pembelajaran dari konfigurasi static routing.